Oke, Wimbro. Jadi panggilan barunya adalah Wimbro ya. Ada masukan dari salah satu teman saya. Katanya Brozone. Zone itu bukan identik sama nama channel saya, Wimbozone. Jadi saya ganti namanya menjadi Wimbro. Oke, Wimbro. Sip, thank you. Eh, Biasa saya akan update solar panel saya. Ini vlog ke-19 ya. Vlog ke-19 tentang solar panel. Sebelum lebih lanjut lagi, silakan klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi ini update-nya, setengah beban rumah saya sudah di cover oleh solar panel. Ini sekarang saya juga lagi nyuci. Di sini terlihat ya itu dia 12 ampere ya. 12 ampere, hampir 500 watt lah. Ini kondisi di jam 10.30. PV-nya ya hampir 700, hampir mendekati kapasitas maksimumnya 450 WP kali 2 jadi 900 WP. Oke, jadi itu ini posisinya. Oke, baterai ke charge, beban fully di cover dari PV. Jadi PV itu lagi ngecharge baterai dan juga lagi cover beban setengah rumah saya. Kondisinya di sekitaran itu dia 400-an watt ya, 400-an watt. 400-an watt plus dia ngecharge baterainya juga. Oke, apa aja update-nya? Yang pertama adalah saya pasang kabel grounding. Jadi common groundingnya dari baterai, kemudian SCC, inverter, itu groundingnya saya samakan. Itu yang pertama update-nya. Yang kedua, saya pasang kapasitor biasa ya, cuma ada 6. Itu ada 6, masing-masing 35 volt, 150.000 mikrofarad kalau nggak salah. Jadi ini saya paralel 35 volt, 35 saya paralel. Kemudian yang bawah juga saya paralel. Kemudian ini baru saya seri. Jadi total 70 volt. 70 volt ya. Ini saya lebih suka model kayak gini. Lebih simple, tanpa ada kendala, karena teorinya saya bisa menguasai yang ini. Cuma kalau yang ini saya bingung sekali ini fungsinya untuk apa. Jadi ini sudah saya coba, ini sekarang running 24 jam baterainya buat ngecas ini. Ini ada soft startnya, jadi ini soft start ya. Sebelum kalau misalkan ini kosong, jadi jangan dinaikin ini. Ini adalah MCB-nya. Nah, saya salah beli lagi, ini MCB AC, harusnya MCB DC 100 ampere ya. Jadi sebelum kalau kapasitornya kosong, MCB mainnya jangan dinaikkan karena akan membuat baterai protect. Jadi harusnya ini dinaikkan dulu sampai ini ngecas. Itu sekitaran di bawah 10 detik sudah penuh ini. Kemudian baru ini dinaikkan MCB mainnya, terus kemudian ini diturunkan. Sama juga di sini juga saya kasih soft startnya juga. Jadi ini fungsinya sudah 100% diinstal ya. 100% diinstal, kapasitor sudah ada, inverter juga sudah mengcover setengah beban, baru setengah beban ya, karena bertahap. Kemudian kabel grounding juga saya sudah install ini ke sini. Yang belum adalah source protector, jadi saya mau gabungin nanti ke PV juga. Terus kemudian ini kabel apa namanya, kabel beban AC, itu nanti saya turunin ke bawah biar bisa mengcover seluruh rumah saya. Oke, itu. Terus kemudian kemarin saya kasih info bahwa jika Wimbro menggunakan sistem 12 jam, jadi ini standby mode-nya adalah 10 jam. Ketika 10 jam dia akan mati sendiri baterainya ya. Jadi resikonya adalah ketika pagi-pagi kondisi baterai mati, kemudian PV masih on, maka ini nanti ketika ada cahaya matahari, prosedur untuk menyalakan dari MPPT atau SCC biasanya adalah baterai menyala, bukan biasanya ya,
memang baterai menyala kemudian PV baru dinyalakan. Cuma karena baterainya mati jadi ada resiko kerusakan di sini. Ini sudah saya perbaiki. Jadi dari 600 menit menjadi 1440 menit. Ini. Terus kemudian ini kabelnya 35 mm ya. Saya sudah ganti. Dan skunnya saya salah beli. Skunnya padahal tertulis 25 sampai 35 mm. Cuma sangat susah sekali masukin skunnya. Jadi mungkin nanti saya akan beli skun yang benar-benar pas. Nanti kita perbaiki lagi. Makanya ini jalur yang ke bawah masih pakai double 16 mm kali 2. Positif dan negatifnya. Itu aja update-nya. Ini kabelnya masih sisa segini yang 35 mm ya. Nanti saya akan pasang dari sini ke sini. Jika memang selama 1 bulan ini tidak ada isu, jadi saya mau mulai perapihan dari sisi kabelnya nanti. Jadi kalau saya pegang ini masih aman, tidak ada panas sama sekali. Jadi memang proses pembuatan solar panel ini saya nikmati, benar-benar nikmatin. Proses demi prosesnya, kemudian checking demi checkingnya satu-satu, karena ya saya otodidak belajarnya. Belajar dari internet. Jadi komponen adalah baterai, kemudian inverter, SCC, solar panel, kemudian ini opsionalnya kapasitor. Ini untuk safety-nya ada SPD atau source protector, kemudian ada fuse, kemudian ada MCB. Masih ada yang nanyakan kenapa sudah ada fuse, ada MCB. Ya, ini MCB sebenarnya fungsinya untuk kalau kita ada maintenance, jadi kita bisa putus aja, lebih gampang. Dan kalau menurut saya ini adalah dual proteksi. Jadi siapa tahu nanti ini nggak kedetek arusnya, ini yang ngetrip dan lain sebagainya, ya dual proteksi lah. Nggak ada salahnya. Ini cuma harganya 25 ribuan satu. Jadi untuk safety ya nggak ada salahnya lah, karena kita bermain dengan arus yang besar. Oke, sekarang bicara tentang roadmap. Roadmap saya adalah yang pertama, setengah beban rumah saya di cover sama solar panel siang hari, ya siang hari saja, dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kemudian tahap selanjutnya saya mau coba kekuatan baterai, apakah bisa mengcover 24 jam setengah rumah saya dulu, karena kalau malam-malam malahan lebih banyak. Malam-malam itu ada 2 AC di setengah rumah saya itu yang nyala, ya kita kira-kira itu sekitar 1 AC nya 400 watt jadi 800 watt, kurang lebih 1000 watt. Kapasitas inverter memadai. Kapasitas PV jangan ditanya karena saya ngobrolnya malam. Kalau siang hari bisa di cover sama PV ya. Tapi kalau malam hari saya purely ya, saya mengandalkan baterai. Nah, baterai itu kapasitasnya di 48 volt 100 Ah. Jadi kalau misalkan kita mau nyari berapa kilowatt hour, tinggal dikali 48 dikali 100 Ah, hasilnya adalah 4,8 kWh. 4,8 kWh yang bisa di cover, kurang lebih 4 lah, 4 kWh malam-malam. Apakah cukup 4 kWh? Ya tinggal dikali aja 1000 malam, itu berarti setelah dari jam 5 sampai jam 8 misalkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sekitar 10 jam lah hitungnya, 10 jam atau lebih. Jadi kalau misalkan 10 jam kali 1000 berarti 10.000 kWh, berarti kurang lebih tidak cukup, ini harus ditambah. Oke, roadmap yang kedua berarti nggak mungkin. Berarti roadmap kedua saya ganti menjadi ini akan cover seluruh beban rumah saya pada siang hari. Oke,
Jadi nanti akan saya turunkan kabel itu, kabel AC-nya nih, kabel AC, beban AC-nya ke seluruh rumah saya. Jadi sekarang adalah setengah rumah di siang hari, nanti adalah seluruh beban rumah siang hari di cover oleh solar panel. Nanti kita lihat, kalau kurang berarti kurang PV-nya, tinggal ditambahin. Kalau misalkan sudah cukup PV-nya, berarti itu adalah kapasitas yang optimal untuk mendukung beban rumah di siang hari. Nah, roadmap selanjutnya baru yang tadi saya bilang, cover seluruh beban rumah 24 jam. Otomatis saya mesti nambah baterai, tinggal nambah PV. Ini kapasitasnya 50 ampere. Ya, sip. Itu aja update-nya tentang solar panel vlog yang ke-19. Jadi saya sudah tambahkan grounding, kemudian kabel ini sudah saya ganti 35 mm. Kurang lebih sudah mulai berantakan kabelnya karena sudah mulai banyak. Terus kemudian ini SCC ini akan memerintahkan inverter kondisi sekarang by time dari jam 8 sampai jam 5 sore, 8 pagi sampai 5 sore. Sip. Kapasitornya bekerja secara maksimal, bagus. Jadi tidak langsung menghantam si baterai ya. Jadi tahan dulu sama kapasitor. Kapasitor akan mensuplai arus, kaget. Jadi ini sangat bagus sekali. Saya lebih suka metode ini malahan daripada super kapasitor. Kalau super kapasitor itu fungsinya adalah niatnya menggantikan baterai, tapi yang ini modul ini, aduh saya nggak ngerti kenapa. Mungkin salah penggunaannya, bukan untuk yang ini dan lain sebagainya. Karena saya coba beban kejut aja langsung ngetrip di OVD. Kenapa ada OVD di sini? Padahal kapasitor ya fungsinya untuk cover over current ya. Jadi memang dia akan cover over current, dan ini metode manual saya lebih suka. Dia sudah saya buktikan karena memang nggak ada proteksinya, dia langsung memberikan arus kaget, memberikan tegangan yang dimaui oleh tegangan lonjakan. Oke. Ya, ini status charging. Sekarang PV cover 630 watt 630 watt dari 900 WP ya. Posisi di jam setengah 11, kondisi panas, terik ya, kondisi bagus sekali. Jadi itu 635, itu gabungan dari beban rumah plus lagi charging. Jadi sebenarnya masih ada spare 250-an watt. Harusnya kalau misalkan memang bebannya 900 watt, dia naik nih jadi 900 watt. Sip. Makasih. Jangan lupa seperti biasa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Tetap dukung channel saya agar saya bisa memberikan informasi-informasi tentang pengalaman saya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Enjoy your life.